Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Dari kemarin saya bikin konten tentang kisruhan di Partai Demokrat ya, yang sampai saat ini semakin memanas ya. Tapi ya untuk sementara saya beralih ke konten lain dulu ya. Tadi siang saya ketemu dengan kawan saya ya, kawan bincang-bincang gitu, ngobrol apa aja gitu, termasuk ngobrolin politik. Dan dia menanyakan tentang kasus Abu Janda, katanya, kok kasus Abu Janda hilang gitu ya. Sebetulnya malam ini saya akan menanggapi Abu Janda ya, tentang kasus Abu Janda, karena emang benar tidak ada kabarnya sampai sekarang ya. Apa dia sudah diperiksa penyidik, dia sudah ditahan apa gimana, kan nggak ada ya. Tapi gue pikir-pikir ya, males juga ya, buat apa ya. Dia tokoh politik bukan, pengamat politik bukan, tokoh nasional bukan. Dia kan cuma buzzer aja gitu, buzzer bayaran ya. Dia sendiri mengakui bahwa dia dibayar. Sampai-sampai dia memamerkan Ferrari-nya gitu ya. Mungkin itu hasil dia jadi buzzer gitu. Oke sahabat, tadi saya baca di pipa Koit, bahwasannya di Twitter trending tentang tahanan Mabes Polri yang pesantren gitu. Ini tidak lain karena Habib Rizik sedang mengadakan acara Isra Mi'raj ya di Mabes Polri gitu. Dan ini saya bilang luar biasa ini ya. Begitulah kalau ulama ya. Ulama itu ditaruh di mananya ya ulama ya. Ulama itu bagaikan mutiara ya. Mutiara mau ditaruh di mana aja ya tetap mutiara gitu. Ya itulah hakikatnya ulama gitu. Dan beliau mungkin sengaja Allah simpan gitu di tahanan, supaya beliau bisa berdakwah di tahanan ya. Kalau di tahanan itu mungkin lebih apa ya namanya, lebih hebat lah gitu. Kalau di luar kan udah biasa, tapi di tahanan kan tahu sendiri kan, tahanan itu kan orang-orang yang punya masalah semua. Apabila beliau berhasil berdakwah di tahanan, berarti emang beliau ini sungguh luar biasa ya. Dan sepak terjang Habib Rizik itu ya semua orang sudah tahu ya, beliau dari tahun 98 membuat FPI, perjuangannya lurus ya. Dia memperjuangkan agama, juga memperjuangkan bangsa ya. Siapapun yang memimpin bangsa ini, apabila tidak sejalan ya dengan kehendak umat Islam, juga rakyat Indonesia, beliau protes ya. Bukan sekarang aja, dari dulu-dulu sudah biasa. Emang tujuan beliau ya tiada lain supaya negara ini berkah lah gitu ya. Supaya kemaksiatan tidak ada, dan keberkahan pun pasti turun ya kalau kemaksiatan itu nggak ada. Walaupun emang kemaksiatan itu susah untuk dihilangkan, karena emang sudah sunah Allah. Ya minimal ya dikurangi lah gitu ya, kemaksiatan itu ya. Jangan sampai kayak macam negara-negara sekuler gitu ya, macam-macam negara-negara barat gitu ya, kemaksiatan direstui oleh pemerintah dan lain sebagainya. Saya juga pernah menyaksikan beliau waktu demo masalah Ahok itu ya. Saya menyaksikan sendiri bahwasanya bagaimana karomahnya beliau ya. Beliau di atas mobil, kemudian beliau ditembaki dengan gas air mata. Yang jadi korban malah yang di bawah beliau itu ya, termasuk Ustaz Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber almarhum ya, dua-duanya sudah almarhum. Tapi beliau sendiri alhamdulillah beliau selamat, bahkan
si pelurunya kembali ya ke yang si penembak itu. Sampai-sampai Kiai Haji Arifin Ilham almarhum mengatakan bahwa Habib Rizik adalah waliullah gitu ya. Karena memang sudah dibuktikan ya karomahnya pada saat itu. Dan emang kalau kita mau jujur ya, yang dibilang kita umat terbaik itu ya bukan hanya mengajak kebaikan saja. Di Quran juga sudah jelas ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang disebut umat terbaik itu adalah yang ta'muruna bil ma'ruf, yaitu yang mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, kalau mengajak kebaikan ya semua juga pasti mengajak kebaikan ya, tantangannya juga nggak ada ya. Tapi kalau untuk mencegah kemungkaran ini sangat berat sekali, risikonya pun berat. Makanya orang yang mengajak kebaikan kemudian mencegah kemungkaran itulah umat terbaik, ya manusia terbaik. Nah, sepak terjang ini ya dilaksanakan oleh beliau gitu, oleh Habib Rizik Syihab. Ya kita semua menyaksikan lah sepak terjang FPI ya, walaupun sekarang dibubarkan. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya juga bukan anggota FPI ya. Saya hanya kagum aja ya terhadap Habib Rizik Syihab ya dalam perjuangannya. Saya jauh nggak ada apa-apanya lah, jauh banget ya. Kadang-kadang saya ngiri. Saya juga belum pernah bertemu beliau ya, secara langsung belum pernah. Kalau udah di mimpi saya udah pernah ya. Kalau ketemu saya belum pernah, terus terang. Saya berharap suatu saat saya bisa bertemu ya, mencium tangannya gitu ya, minta keberkahannya dari beliau, karena saya pikir beliau itu ulama yang istiqomah. Bukan sekarang saja ya permasalahan yang menimpa beliau itu ya, dari dulu, dari rejim dulu juga beliau selalu menentang terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro Islam, tidak pro rakyat. Beliau juga bukan hanya dakwah saja, tapi ada aplikasi dari perjuangannya gitu. Beliau punya semacam punya yayasan, pesantren. Beliau juga bergerak dalam bidang kemanusiaan, bahkan ya udah viral ya bagaimana beliau membantu rakyat Aceh saat tsunami ya. Bayangkan saudara, bayangkan sahabat, 100.000 bisa dievakuasi ya, tanpa diberitakan ya. Apalagi dikasih duit, nggak ada ya. Ini saya bilang sungguh luar biasa ini. Lillahi ta'ala ya. Tapi ya gitulah. Adanya kok yang berjuang demi agama, demi nusa dan bangsa ya, malah dikriminalisasi ya. Entah apa ya kok bisa begitu ya. Mungkin sahabat juga bisa menilai lah siapa yang dibalik semua itu ya. Saya hanya berdoa mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, di samping bisa berdakwah di Napi, nanti sudah keluar beliau juga bisa dakwah lagi di luar ya. Saya terus terang rindu dakwah beliau ya. Karena menurut Babe Saidi itu, beliau itu termasuk orator lah di Indonesia ini, termasuk orator nomor 1 gitu ya. Bung Karno aja kata Babe Saidi itu ya, beliau emang orator hebat, tapi kadang-kadang Bung Karno melirik ke kanan, melirik ke kiri, seolah-olah mencari napas. Tapi Habib Rizik ini kalau sudah ceramah ya, itu powernya tuh kuat gitu ya, sehingga bisa menyentuh hadirin yang ada di tempat situ, termasuk saya. Kalau saya hadir di tempat pengajian yang dihadiri oleh Habib Rizik, terus terang ceramah beliau itu sudah sungguh menggugah hati saya ya. Jadi ruh jihad itu timbul ya. Itulah keistimewaan beliau ya. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan beliau sehat walafiat.
menjalani kasus ini. Tidak lama beliau mudah-mudahan keluar lah, dan sebentar lagi kalau tidak salah beliau mengajukan pra peradilan dan mudah-mudahan pra peradilan beliau ini maksudnya dikabulkan lah oleh hakim sehingga beliau bisa bebas ya, karena permasalahannya pun sepele sebetulnya kalau menurut saya sih ya. Itu kan hanya kasus kerumunan ya, kerumunan juga di mana aja kan terjadi kan. Di media sosial juga sering di di share gitu ya, kerumunan di sini ya, termasuk kerumunan Habib Rizik. Dan beliau juga sudah didenda oleh DKI gitu. Jadi masalahnya apa lagi ya? Beliau ditegur udah, didenda udah, tapi masih tetap aja ya menjalani proses hukum ya. Ya beda sama Abu Janda ya. Walaupun Abu Janda bukan apa-apa, tapi proses hukumnya ya kayaknya susah sekali gitu ya. Almarhum Ustaz Maher ya, masalah sepele langsung diseret tanpa mau klarifikasi. Tapi Abu Janda kan saya pernah lihat berapa kali dia klarifikasi itu ya, bersama Deddy Kombuser dan Gus Miftah gitu ya. Orangnya ternyata Twitternya aja perkataannya juga rasis sekali ya. Kenapa harus diajak klarifikasi lah, tabayun lah. Sebetulnya ya udah proses aja kalau kita mau adil gitu. Apalagi kalau dibandingin sama Habib Rizik Syihab ya. Habib Rizik Syihab kan kasusnya cuma itu ya, kerumunan aja kan. Apa bedanya kerumunan beliau sama kerumunan Pak Jokowi di NTT kan? Nggak jauh beda. Yang jelas namanya kerumunan, banyak orang ya itu namanya kerumunan. Lagian cuma DKI aja yang berani mendenda ya, kerumunan. Di kerumunan lain nggak ada denda lah kayak saya rasa ya. Dan Habib Rizik juga membayar kok dendanya ya. Udah selesai saya bilang gitu. Tapi ya wallahu alam bisawab ya. Saya bilang sedih sekali ya melihat ulama yang istiqomah ya begitu gitu ya. Beliau yang istiqomah begitu gigih, bukan membela hanya keluarganya saja, tidak. Saya bilang beliau itu membela umat ya, umat Islam pada khususnya, umumnya ya rakyat Indonesia. Dan beliau juga sangat toleransi sekali ya. Kalau emang beliau itu kriminal, radikal, itu di Petamburan itu kalau tidak salah dekat rumah beliau itu ya 5 gereja ya. Kalau beliau mau radikal ya mungkin udah habis dari dulu ya. Kan pejabat juga banyak yang datang ke situ, termasuk dulu Pak Tito Karnavian ya waktu jadi Polda ya. Dia apresiasi terhadap FPI. Gitu. Kok kenapa sekarang jauh sekali gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, gimana ya. Ya kita doakan aja lah mudah-mudahan Habib Rizik sehat walafiat ya, diberikan umur panjang ya, kasusnya cepat selesai lah sehingga beliau bisa membina lagi umat di luar ya, karena umat juga menanti dakwah beliau gitu ya, menanti kontribusi beliau terhadap bangsa ini. Mungkin itu saja, nanti mungkin kita sambung lagi ya karena udah malam banget ya. Apalagi apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.